Thank you, Annette, and hello, everyone. Please let me know if you cannot hear my voice clearly. Well, and just like that, we have made it to the very last chapter of the Indonesia Community Education Festival 2026 atau 2026, and it's insanely crowded. I see you all dari tadi pagi sampai sekarang masih bertahan dengan angka partisipan yang sebanyak ini. And these 2 days for panels, for workshops, and countless conversations that have left us with something to carry forward. Welcome to the closing ceremony of ICEF 2026, rooted in community, driven by curiosity. To open our closing ceremony, we are delighted to welcome another speaker today. I know you guys want to do the discussion, in so many occasions, dan pingin lanjutin terus discussionnya, but well, we have come to an end, and this is Sunday, and to see all of your spirits, that's crazy. And so a speaker whose work embodies exactly what ICEF stands for, learning that is curious, creative, and community driven. Please welcome Olivina Maskan, founder of Curio Academy. Olivina, Kak Olivina, the stage is yours. Hai Kak Arfa, hai Kak Rafsi, hai teman-teman ICEF semuanya. Thank you so much for inviting me. Oh my gosh, it's so nice to be here. Nice to meet you all. Thank you udah hadir terus sampai sesi closing acaranya. Ini aku seneng banget bisa sharing-sharing sedikit tentang curiosity learning. It's the hidden equation in education. Jadi kayak equation yang sering tidak terlihat gitu ya dalam pendidikan. Karena sulit untuk dilihat gitu. It's hard to measure curiosity. Oke, ini sebenarnya aku pengen sharing-sharing sedikit aja for maybe 15 minutes. But yes, hopefully ada sesuatu yang menarik yang kalian bisa dapetin. Ini aku menyaksikan teman dari Kurva Academy. Oke, mungkin boleh next slide. Sebelumnya suara aku jelaskan ya? Ya, jelas, Kak. Jelas, jelas. Oke, aman-aman. Oke, nah, pertama ada satu quote yang banget buat aku nih. Katanya sih quote dari Albert Einstein ya. Katanya dia pernah bilang, I have no special talents, I'm only passionately curious. Jadi dia bilang bahwa dia nggak punya talenta tertentu, tapi dia tuh hanya sangat-sangat ingin tahu gitu, punya rasa penasaran yang tinggi banget. Jadi nggak selalu nggak puas, selalu pengen belajar, selalu ngerasa belum cukup tuh ilmunya. Makanya dia bisa go on to make innovations yang apa ya, brain boundaries the debate. Nah, dari satu quote itu aku terinspirasi untuk mempertanyakan tiga hal ini. Pertama, how many Einsteins does our education system create? Berapa kita apa ya, anak-anak hasil pendidikan, dunia pendidikan, sistem pendidikan kita sekarang yang bisa se-original, se-inovatif Einstein gitu. Ya, how many Einstein does our education system create? Itu salah satu pertanyaan yang menarik. Kedua, did your school encourage you to follow your curiosity? Mungkin kalau kita pikirin lagi ke masa-masa sekolah kita gitu, apakah kita merasa sudah cukup didorong untuk mengikuti rasa ingin tahu kita? Dan ketiga, have you ever gotten so fascinated by a topic that you forget how it exists? Kamu masih kayak penasaran banget sama suatu hal sampai lupa waktu gitu. The flip side, have you ever gotten so bored in a lesson that your brain shuts down? And what do you think creates the difference? Jadi, on the other hand, kamu nggak bosan banget mempelajari sesuatu, tapi otak kita kayak switch off gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat perbedaan tersebut ketika kita lupa waktu sama ketika kita bosan banget? And it might be curiosity atau rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu itu sangat-sangat menentukan kita sama hal yang kita pelajari. Oke, next slide.
Ini udah next slide belum ya? Sudah, sudah. Oh, Sudah, ya, Bu. oke. Kayaknya sinyal aku udah ngomong ya. Oke, next, how powerful is curiosity? Jadi sebenarnya seberapa kuat sih dampak dari rasa ingin tahu dalam pembelajaran kita? Pertama, rasa ingin tahu itu mengaktifasikan brain reward system atau the reward system di otak kita yang kemudian membuat pembelajaran jadi seru gitu. Jadi berhubungan sama VTA and NA itu dua sirkuit yang memproduce dopamine. Dan ketika dopamin itu tertrigger gitu ya, jadinya motivasi kita dan fokus kita juga tingkat gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ketika kita lagi nonton suatu film gitu, terus kita kayak oke sambil main HP dan lain-lain. Terus misalnya salah satu karakter favorit kita muncul, terus tiba-tiba kita langsung kayak wow apa nih gitu. Langsung motivasi untuk nontonnya langsung muncul terus tiba-tiba langsung fokus gitu kan. Nah, itu mungkin karena reward system, limbic reward system kita teraktivasi. Kedua, ketika kita ingin tahu tentang suatu hal yang mau kita pelajarin, itu juga membuat hal yang kita pelajarin jadi lebih gampang kita ingat dan lebih lama kita ingatnya gitu. Karena bagian dari otak kita hippocampusnya tuh jadi lebih lebih aktif gitu, aktivitasnya meningkat. Jadi hippocampus itu bagian yang berhubungan dengan memori kayak gitu. Aku kasih contoh misalnya kita lagi dua hal nih, misal ada satu orang yang kita tuh penasaran banget tentang orang ini, ya kan? Terus kita ngobrol sama dia, terus kita pelajarin tentang hidupnya dan lain-lain. Terus ada satu orang lagi, orang B, itu kita sebenarnya nggak peduli gitu sama dia, kita nggak penasaran. Jadinya kita dengerin tapi kayak ya udah nanya-nanya small talk gitu-gitu. Terus mungkin 15 hari ke depan, pas kita ketemu sama dua orang ini, orang A dan orang B ini, ternyata sama orang A kita tuh masih ingat semua hal-hal tentang orang itu. Sedangkan yang orang B kita nggak ingat gitu. Kenapa? Karena berbeda, yang sama orang A kita beneran penasaran, sama orang B kita nggak penasaran gitu. Jadi dampaknya kerasa kan gitu. Makanya hal-hal ini gitu kadang-kadang kita suka keinget bahkan years or months after, ya mungkin karena kita rasa ingin tahunya ke-trigger gitu. Makanya kita lebih 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 lama ingatnya. Dan yang ketiga, rasa ingin tahu juga enhancing learning efficiency through brain connectivity. Jadi brain connectivity antara VTA tadi, VTA-NA tentang motivasi dan juga hippocampus tentang memori. Jadinya lebih efisien belajarnya. Kita juga bisa masuk ke zona flow. Jadi kayak kayak otak kita jadi connect gitu ya. Jadi kita lebih cepat paham, lebih cepat ngerti dan lebih lama juga kita paham sama materinya gitu. So that's why curiosity is so important, penting banget dalam pembelajaran kita gitu. Oke, next slide. Oke, ditunggu bentar ya teman-teman karena di laptop belum keganti, kayaknya sinyal sebentar. Di saya Hmm, sudah, Mbak. oke, sebentar ya Kak, di aku belum. Aku lagi menunggu. Hmm, em, kok belum keganti ya? Aduh, sinyalnya. Kalau di teman-teman ini gambarnya apa sekarang? Oh ya, ini udah. Sorry, sorry. Oke, sekarang what triggers curiosity? Kalian pernah mikirin nggak sih apa kira-kira yang bisa men-trigger rasa ingin tahu kita? Jadi, ada salah satu teori dari Lowenstein namanya information gap theory. Ini salah satu teori yang dipakai scholars untuk menjelaskan apa sih yang men-trigger rasa ingin tahu. Jadi, teorinya bilang bahwa rasa ingin tahu itu muncul karena adanya gap informasi. Tuh. An information gap is a question a person is aware of but doesn't know the answer to. Curiosity is triggered when we notice a gap between what we know and what we want to know. Jadi rasa ingin tahu itu muncul ketika kita punya kesadaran diri tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita belum ketahui gitu. Jadi kita sadar bahwa ada gap di antara hal yang kita ketahui dan yang kita belum ketahuin itu gitu. Nah, itulah rasa ingin tahu yang muncul gitu. Nah, kalau kalian lihat bar di bawah ini, ideal progression, itu ada tulisan
Kalau kalian bisa lihat yang pertama, tube yang pertama, itu tulisannya all knowing overconfidence. Jadi itu kayak tube-nya udah penuh gitu ya. Jadi misalnya kita ngerasa kita udah penuh nih, ilmunya udah cukup. Jadi kita nggak belajar kayak gitu kan. Cuman kalau kalian lanjut ke tube yang kedua, tiba-tiba kita sadar ada gap, there's a gap gitu. Akhirnya tube-nya jadi lebih besar gitu. Karena kita tahu ternyata ada nih, ada space yang kita ternyata belum ketahuin gitu kan. Akhirnya kita cari tahu apa nih jawaban dari hal-hal yang kita belum ketahuin ini. Kita belajar, 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 belajar. Akhirnya tube-nya makin makin besar lagi gitu. Kita makin makin tahu ada gap yang lebih besar lagi gitu. Akhirnya kita isi lagi gapnya. Kita isi, kita belajar, belajar, belajar. Dan cycle itu terjadi terus, 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 terus menerus gitu. Jadi itulah gimana rasa ingin tahu bisa mendorong perkembangan diri kita dan juga pembelajaran kita. Kita jadinya selalu berhenti belajar gitu, sustainable. Jadi curiosity itu salah satu faktor internal yang bisa buat pembelajaran kita tuh terus apa ya, sustainable atau berkelanjutan. Oke, next slide. Hmm, Sebentar ya teman-teman, di aku belum keganti. Oke, sudah. So, is curiosity a talent or a skill? Jadi rasa ingin tahu itu sebuah talenta, bakat, atau keterampilan, atau apa? Well, close. Curiosity is like a brain muscle. If knowledge is power, then curiosity is the muscle. Jadi sebenarnya aku dan anak-anak Kurio tuh selalu memikirkan atau menganalogikan rasa ingin tahu tuh seperti eh, muscle. Muscle itu otot gitu ya. Jadi kalau misalnya apa ilmu itu adalah power, berarti rasa ingin tahu itu adalah ototnya untuk kita mengexercise that power. Jadi kalau kita mau jadi orang yang terbiasa mengikuti rasa ingin tahu, ya kita harus sering-sering praktekin gitu. Gimana cara praktekinnya? Ya ketika kita punya suatu pertanyaan, langsung kita selidikin tuh apa sih jawabannya gitu. Jadi lama-lama kita jadi terbiasa untuk selalu ngikutin rasa ingin tahu kita. Jadi kayak udah instingtual gitu. The more you practice following your curiosity, the more it becomes an automatic and natural response. And curiosity can make learning addictive gitu. Jadi kalau kita sudah sangat in tune dengan rasa ingin tahu kita, pembelajaran rasanya jadi sangat adiktif gitu. Nggak bisa berhenti karena kita pengen tahu terus gitu. Selalu muncul pertanyaan di dalam otak kita. Oke, next slide. So the brain has muscle, kata Nur. Yes, betul. Kita bisa bayangkan sebagai brain muscle. Nah, ini jadi where do Kurio come in? Jadi sekarang Kurio masuk sebagai apa nih peran Kurio gitu. Jadi Kurio Academy itu sendiri adalah youth driven non-profit. Jadi non-profit yang didorong oleh yang didorong oleh anak-anak muda. Jadi penggeraknya semuanya anak muda secara volunteer, di mana kita ingin sebisa mungkin mendukung perkembangannya pelajar sepanjang hayat yang cinta belajar gitu. Jadi sebenarnya di long termnya kita tuh pengennya bisa kerjasama langsung sama sekolah-sekolah untuk bisa membantu mendorong perubahan menjadi perubahan di dalam sekolah yang lebih student centered gitu, yang mengedepankan apa mengedepankan, sorry ya bahasa Indonesia aku kurang nih, yang mengedepankan kepentingan biar semua yang mereka pelajarin di sekolah itu bisa sangat melekat dengan identitasnya tentang apa makna dan juga tujuan hidupnya dan juga kontribusi yang dia pengen buat di dalam dunia gitu. Cuman as of now untuk sekarang ini kita memposisikan diri sebagai ruang ketiga gitu ya, third space untuk anak-anak muda Indonesia yang butuh ruang untuk eksplor minat bakat, untuk apa namanya saling berkembang bersama pelajar-pelajar lain, saling terkoneksi dengan pelajar di berbagai daerah di Indonesia, gitu. Jadi basically em, kadang kan kita di sekolah atau di tempat kerja itu kan udah ada strukturnya gitu ya. Kita harus belajar ini, kita harus ngerjain ini. Sedangkan
mungkin banyak hal-hal yang kita pengen kembangin, hobi-hobi kita yang nggak bisa didukung di sekolah atau di tempat kerja gitu. Kayak misalnya kita pengen ngembangin skill bahasa Inggris atau mungkin skill memasak, apapun itu gitulah yang didasari oleh rasa ingin tahu kita. Nah, Kurio Academy datang sebagai ruang ketiga tersebut ketika nggak ada ruang lain untuk ngembangin hal-hal tersebut gitu. Jadi bisa kita kembangin lewat komunitas Kurio Academy. Basically kayak gitu sih. Oke, next slide. Nah, jadi how can each of us create communities of inquiry? Gimana kita semua bisa ikutan membangun komunitas yang mengembangkan rasa ingin tahu? Ada framework yang terkenal banget namanya Community of Inquiry, buatannya Garrison dan juga Words. Jadi basically teorinya bilang bahwa kalau kita mau ngembangin rasa ingin tahu, em, kita perlu ada 4 aspek ini, yaitu pertama aspek sosial, di mana pembelajar harus merasa mereka tuh nyaman, mereka itu safe, mereka ngerasa terkoneksi dengan satu sama lain, dan mereka bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Kedua, aspek teaching, di mana fasilitator itu mampu untuk mendesain, mengguide, dan juga menstruktur belajar bagi para pembelajar dengan baik gitu ya. Yang ketiga, aspek kognitif, di mana para pembelajar ini bisa secara bebas mempertanyakan hal-hal yang masih dia bingungin atau hal-hal yang buat dia penasaran. Mereka bisa secara nyaman eksplor berbagai ide, berbagai konsep, terus juga bisa berefleksi, membangun makna buat mereka sendiri. Dan yang keempat, aspeknya adalah learner presence, aspek diri pembelajarnya, di mana para pembelajar itu memiliki skill-skill untuk bisa meregulasi dirinya, bisa memotivasi dirinya, bisa nge-guide arah pembelajarannya. Jadi kayak menjadi guru bagi dirinya sendiri kayak gitu. Jadi ketika ada 4 aspek ini, terbuatlah suatu komunitas untuk para pembelajar sepanjang hayat tadi gitu. Oke, next slide. Dan mungkin ini teman-teman juga bisa gunakan juga frameworknya di konteks teman sendiri gitu. Misalnya di ruang kelas teman-teman atau di komunitas dan lain-lain. Nah, kalau di Kurio sendiri, gimana kita menerapkan framework Community of Inquiry tadi adalah lewat program Kurio Rangers, which is salah satu program kita yang berbasis digital. Untuk sekarang ini kita ada 250-an pembelajar atau member, di mana basically it is a joyful, safe, supportive, and joyful space where rangers can grow as lifelong learners and explore their own learning journeys. Jadi di mana semua teman-teman di sini itu bisa terus berkembang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita tuh sering bahas hal-hal kayak journaling, kita sering journaling bareng, sering refleksi, sering bahas tujuan belajar kita, terus setiap minggu kita akan update kita udah belajar apa aja, hal-hal baru apa lagi yang mau kita pelajarin gitu. Jadi sebenarnya semua orang itu menjadi guru bagi dirinya sendiri, tapi komunitas ini hadir untuk memberi accountability atau akuntabilitas gitu biar kita ngerasa oke, minggu depan bakal aku harus nge-update temen-temen nih, jadi aku pengen selesai nih baca buku atau apa kayak gitu. Through the program, Rangers are guided to design their own learning paths while learning alongside others each week through keynote workshops, study with us, peer learning, and game-based activities gitu. Jadi ya semua orang pas join komunitas ini mereka ngisi LLMC, Lifelong Learning Model Canvas, di mana dia ngebuat kurikulum pembelajarannya untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi nanti kita akan setiap minggu ketemu lewat workshop, kayak misalnya bahas tentang kecerdasan emosional, critical thinking, regulasi diri, dan lain-lain yang berhubungan sama 21st century skill dan juga self-directed learning skill. Terus kita juga ngadain peer learning, belajar dari satu sama lain, study with us, dan juga pembelajaran lewat game gitu. Oke, next slide. Oke, sebentar ya teman-teman, aku masih menunggu. Nah,
Oke, ini terakhir. How do you reimagine education? Gimana kamu reimagine pendidikan? Kalau Kurio Academy sendiri, kami reimagine education dalam 5 hal ini. Kami pengen pendidikan itu terasa lebih eksploratif, jadi berbasis eksplorasi langsung, progress oriented, jadi mengutamakan progress, bukan mau hasil doang, tapi benar-benar menghargai dan menikmati proses. Curiosity driven pastinya didorong didorong oleh rasa ingin tahu anak itu sendiri. Terus juga equitable opportunities, lifelong learning for all, di mana semua anak, semua lepas dari latar belakangnya bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Child centered, berpusat pada kepentingan anaknya di atas kepentingan orang-orang lain, pihak-pihak lain. Community driven, jadi benar-benar merangkul semuanya, komunitasnya, orang tuanya, dan lain-lain. Meaningful, jadi terasa bermakna, apa yang dipelajarin tuh terasa bermakna buat anak-anaknya, terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, dan juga directly applicable. Kayak contohnya lewat program Kurio Kids gitu ya. Untuk belajar matematika kita buat kayak Fun Mart gitu. Jadi anak-anak bisa langsung menjadi pembeli dan penjual di situ, di mana mereka akan melatih skill matematika mereka lewat transaksi sehari-hari. Nah, gitu. Dengan cara belajar gitu kan anak-anak jadi nyadar, oh ternyata matematika itu tuh bukan cuma hafalan, tapi matematika itu tanggung fungsi kehidupan aku sehari-hari untuk aku bisa beli jajan kayak gitu. Atau kalau misalnya science, lewat program Kurio Kids kami pernah buat project slime lab. Karena pada saat itu slime lagi hype banget dan kita pakai momen itu untuk bisa bahas sains kayak misalnya mempelajari bentuk-bentuk benda, terus juga benda cair, benda padat, dan lain-lain. Terus juga untuk literasi kami pernah buat Library of Hope. Jadi perpustakaan di mana isinya tuh buku-buku buatan anak-anaknya sendiri. Jadi mereka belajar bahwa bahasa Indonesia tuh ternyata penting banget ya untuk aku mengkomunikasikan impian-impian aku, untuk aku bisa berteman, mengekspresikan impian apa cerita hidupku misalnya dan lain-lain. Terus juga kita pernah buat art recycling center. Jadi untuk belajar seni, kami buat recycling center di mana bahan-bahan yang udah nggak dipakai itu di recycle untuk jadi art gitu. Jadi anak-anak melihat bahwa seni itu adalah ketika kita bisa melihat the beauty, keindahan dalam hal-hal yang sudah tidak terpakai, misalnya kayak gitu. Dan terakhir, kami reimagine education untuk menjadi hal yang joyful, sangat menyenangkan untuk anak-anaknya, holistik, mengembangkan semua aspek dari anak, bukan hanya aspek kognitif aja, kolaboratif, bukannya kompetitif ya, bukan kompetitif, tapi kolaboratif, and differentiated, di mana semua anak dalam level kemampuan berbeda-beda tetap mendapatkan support yang mereka butuhkan. Next slide. Jadi itu aja dari sedikit keynote speaker paparan dari aku. Ada quote terakhir, we are currently preparing students for jobs that don't yet exist using technologies that haven't been invented or solve problems we don't even know are problems yet. Artinya sekarang ini sistem pendidikan kita lagi mempersiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang bahkan sekarang belum muncul gitu ya. Karena kan ini 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu apa pekerjaan tuh udah seperti apa, pasti udah sangat berbeda. Dan juga teknologi-teknologi di masa depan kita nggak tahu anak-anak ini harus nantinya akan menghadapi teknologi seperti apa. Terus juga kita nggak tahu dalam 10-20 tahun lagi akan ada masalah-masalah apa yang dihadapi oleh negara kita atau bahkan dunia gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana mereka tahu gimana caranya terus-terusan belajar di dunia yang penuh perubahan ini. So, what should we do? We should collaborate. Sebisa mungkin kita bekerja sama karena kita semua punya power, punya peran masing-masing to make change. Jadi, kalau kalian pengen kolaborasi sama Kurio dalam hal apapun itu, please DM kita aja di @kurioacademy atau email kurioacademy@gmail.com. Oke, that's all. Thank you so much untuk IIER dan juga ICEF yang udah invite aku dan juga Kurio Academy, and hope to see you guys in the next opportunity. Thank you semuanya. Yay. Thank you Kembali so ke much, Kak Kakek MC. Olivia. Thank you so much, Kak Olivia. It means a lot to us that what you shared.
it was a truly wonderful and inspiring words, dan benar banget curiosity itu penting, always have room for curiosity, karena kalau nggak nanti bisa kena Dunning-Kruger effect where you don't know what you don't know. That's very bad. So once again, please give a round of applause before we close the event. Let us take a moment to look back and at everything we have built together. Kita coba lihat lagi, kita dari kemarin habis ngapain sih gitu ya. Our ICEF 2026 research team has been with us every step of the way, listening, capturing, and connecting with threads across every panel and workshop. So please welcome the ICEF 2026 research team, kepada tim researchnya ICEF 2026, as they walk us through the highlights and key takeaways from our journey together. Hi, Silakan. Eva. Hi. Thank you. Okay, we're Hi. here. Hi, everyone. Okay. As we're waiting for Clover to share the screen, mungkin perkenalkan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir sampai detik ini. As we're closing the session and we're reflecting back on every bit of the session. Kami dari research team, saya Shalke, bersama teman-teman di sini ada Koke, ada Kadina, and we will walk you through some of the key takeaways that we learned throughout the 4 sessions, 4 panel sessions, and the 4 workshops that were held during the 2 days gitu ya, nggak kerasa sudah hari kedua dan sudah sesi terakhir juga gitu. Jadi dalam kesempatan ini di sesi-sesi panel, sesi-sesi workshop ini kita diminta untuk betul-betul ditantang gitu ya, untuk memikirkan kembali sebetulnya bagaimana sih kita memposisikan anak-anak kita dan memposisikan anak muda dalam peran untuk menyelesaikan banyak masalah di sistem pendidikan kita, di permasalahan masa depan kita, dan lain sebagainya. So, yeah, let's go through the first panel session first, dan first workshop session ya kepada Kosif, dipersilakan. Oke, thank you Kak Salke. Halo semuanya, aku Klose dari research team. And I'm excited to share the insights and reflection on panel 1 tentang bumi, earth, environment, lingkungan, dan juga tentang partisipasi anak ya, untuk menciptakan future yang lebih sustainable. Oke, jadi ada 3 main ideas yang sudah kita coba simpulkan. Yang pertama adalah from eco-anxiety to eco-agency. Jadi diskusi-diskusi yang kita temukan itu mendorong untuk mencoba stop overwhelming anak dan juga murid dengan cara-cara yang fear-based education yang berbasis takutan dan juga ada hukuman jika melanggar sesuatu, tapi lebih kepada pengajaran yang shift ya, bergerak menuju ke solusi yang berbasis praktikal dan juga kemudian turut merayakan beberapa small walaupun kecil ya, impact-impact environmental yang kecil tapi konsisten dan juga dibuat dengan agensi dari anak itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentang localized and action-oriented learning. Jadi juga mencoba mendorong adanya perubahan pembelajaran yang lebih berorientasi pada action, pada praktikal yang juga berkelindan dengan local wisdom di masing-masing komunitas begitu. Jadi bagaimana kemudian komunitas punya caranya sendiri yang bisa diberdayakan, yang kemudian juga berorientasi pada pembelajaran yang lebih berbasis pada aksi sesuai dengan implementasi yang bisa dilakukan oleh komunitas masing-masing. Dan juga yang ketiga adalah environmental justice is economic survival. It means that dari diskusi yang sudah kita temukan bahwa sebenarnya kita melindungi lingkungan, melindungi nature, alam itu juga gak cuma sekedar untuk demi kepentingan alam saja, tapi sebenarnya itu juga berdampak pada efek jangka panjang ekonomi bagi komunitas lokal yang bekerja pada misalnya nelayan ataupun dengan sumber daya alam lainnya gitu. Dan moving into workshop sessions, ada beberapa insight juga. Yang pertama terkait dengan literasi as democratic tools. Jadi ternyata literasi terkait dengan
edukasi dan juga lingkungan juga menjadi sebuah alat demokrasi di mana bisa mengempower, memberdayakan komunitas, anak-anak dan juga students yang mencoba membuat mereka punya keberdayaan untuk proaktif, uh, memberikan perubahan ekologikal dan solusi lingkungan yang lebih bersifat partisipatori begitu. Dan yang kedua terkait dengan community-led education, jadi edukasi-edukasi yang perlu diubah juga harus berbasis komunitas, dipimpin oleh komunitas, tidak hanya top-down dari perubahan kebijakan dari pusat ataupun uh, yang lebih bersifat dari atas ke bawah ya, tanpa melibatkan komunitas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah action-based learning, jadi perlu adanya pembelajaran berbasis aksi yang tadi ya berbasis praktek yang lebih mengkombinasikan pembelajaran multisensori. Jadi bukan hanya sekedar lecture, tapi juga bisa menggunakan beberapa visual arts dan juga praktik-praktik lainnya yang lebih hands-on practice. Itu saja dari panel 1, kita moving ke panel 2 bersama Kak Dina. Okay, we're moving on to second panel, sesi dari Professor Lundy and also Luis, Reclaiming Urban Space and Creating Child and Youth Friendly Cities. There are three key takeaways also that we can give here. Yang pertama itu meaningful influence, menekankan move beyond tokenism. Kita bisa memastikan bahwa input dari anak-anak itu secara langsung membentuk keputusan-keputusan dan juga hasil-hasil rather than giving them only or merely a voice. Ya, jadi memang tidak di atas kertas saja, tetapi memang mereka diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsih yang direalisasikan secara nyata di dalam masyarakat. And then the second one is systemic integration, hardwire youth participation into formal local governance, official policies, municipal budgets, and the entire project life cycle. Jadi melibatkan mereka di dalam setiap proses pembuatan keputusan, kebijakan, dan juga perencanaan secara menyeluruh. And then the third one is inclusive engagement. We're using diverse, accessible methods seperti seni, media digital untuk melibatkan mereka sebagai citizenship yang aktif, masyarakat yang aktif di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan urban space. And then there are 3 workshop insights as well. The first one is active co-creation, shifting young people, anak-anak muda dari passive users of urban spaces menjadi benar-benar designer aktif dan decision makers di dalam perencanaan kota. And then the second one is addressing urban realities, tackle pressing youth challenges like affordable housing, disconnected public transit, and inaccessible public spaces for people with disabilities. Menekankan bahwa prioritas akan affordable housing ya sebagai kebutuhan primer di dalam anak muda, juga kemudian disconnected public transit dan juga membuat akses itu lebih aksesibel kepada uh, rekan-rekan disabilitas. And then the third one is concrete advocacy. We're moving past token consultation by establishing legal youth forums, co-designing public spaces, dan kita secara aktif untuk memonitor pertanggungjawaban pemerintah berkaitan dengan urban space yang child and youth friendly cities. Itu saja from panel 2, we are moving into panel 3. Oke, untuk panel 3 terkait dengan social mobility untuk meraih equal akses yang sama yang baru saja dibahas tadi siang ya. Jadi untuk session kita quiznya kita coba merangkum jadi 3 points. Yang pertama adalah reforms inadvertently widen socioeconomic inequality. Jadi kita juga diskusi-diskusi tadi juga mengungkapkan uncovered bahwa sebenarnya educational reforms itu desainnya itu untuk mencoba mengurangi adanya pressure institusional yang itu sebenarnya itu memberikan gap sosioekonomik yang jadi lebih lebar begitu. Nah, tadi juga Profesor Karya juga menginisiasikan relaxing education ya. Jadi by relaxing the structures, we mencoba men-trigger learning incentive gap yang tadinya itu sangat dibebankan pada disadvantaged students tanpa adanya support yang cukup dari pihak-pihak di rumah seperti orang tua dan juga keluarga. And then the second one adalah marginalized regions, itu ternyata butuh contextualized support. Jadi diskusi-diskusi tadi saya juga setuju bahwa uh,
tidak bisa kita menggunakan pendekatan yang one size fits all, satu untuk semuanya ya, tapi juga perlu adanya kontekstualisasi dukungan yang lebih uh, sesuai dengan local wisdom masing-masing komunitas gitu. Jadi tidak hanya memberikan suatu dukungan yang secara umum, general, tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas itu sendiri di masing-masing wilayah yang ada, dengan memberdayakan resource yang ada juga begitu. Dan yang ketiga adalah combat brain drain via rooted mobility. Jadi memang ada isu brain drain di area-area yang uh, misalnya 3T begitu ya, yang tadi dicontohkan di area Papua gitu. Bahwa kita juga harus menekankan adanya rooted mobility di mana ada sistem yang uh, mendukung adanya pemuda-pemuda yang memiliki kesempatan lebih untuk mengembangkan diri dan juga belajar lebih jauh ya di area yang lebih maju seperti big city untuk kembali ke hometown, home country secara aktif, ikut mengembangkan komunitas mereka sendiri gitu. Dan kemudian kita akan moving ke workshop insights. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah offline gamified learning kits. Jadi uh, kita juga diskusi-diskusi tadi juga mendorong adanya perubahan infrastruktur yang uh, mendorong perubahan dari inisiatif yang fokusnya tadinya hanya semacam satu arah, pembelajaran satu arah, tapi juga mencoba mengubah delivering insight-nya menjadi lebih interaktif, pembelajaran interaktif yang berbasis paper-based gamification. Jadi pada area-area yang memang uh, ada keterbatasan internet itu memang perlu ada gamification yang bersifat lebih offline, lebih paper-based, yang lebih mengandalkan local wisdom mereka masing-masing. And then yang kedua adalah Family Vision Mentorship Program. Jadi perlu juga adanya dukungan dari program-program yang mengandalkan sinkronisasi dari dukungan keluarga yang align dengan vision untuk memajukan uh, development dari studi dan anak yang ada di area yang kurang beruntung. And then yang terakhir adalah vocational industry integration, perlu adanya integrasi yang menjembatani gap antara classroom, ruang kelas dengan real world, yang berarti maknanya adalah turut aktif untuk memberikan kolaborasi uh, vocational schools dengan local business untuk memastikan adanya uh, kecocokan dari real world industry dengan siswa yang dikembangkan dan aktif yang berkembang di local wisdom masing-masing begitu. I think itu dari panel 3, kita move on ke panel 4. All right, bear with us. We're moving to the last panel. Okay, reimagining education through creativity and innovation, yang masih fresh ya, dari sesi tadi baru kita ikutin. Same here, there are 3 session key takeaways that we are taking here. The first one is student agency and also ownership. Lagi-lagi kita shifting dari passive compliance to active contributors ya. Dengan mereka bisa berbagi, kita bisa berbagi dengan anak-anak, letting them drive the learning instead of us yang selalu memimpin mereka dan selalu otoriter terhadap anak-anak. And we're able to connect projects to real world issues by involving them inside the classroom or any learning media that they can use. And then the second one is safe spaces for innate creativity. Anak-anak kita itu already creative, so we don't have to create the creativity. They're born creative. Educators just need to provide safe, play-based environments that encourage curiosity. We just need to enhance what they already have. And then experimentation is also critical thinking. And then the third one will be human-centric technology. We are using AI, kita menggunakan AI dan juga alat-alat digital hanya sebagai ethical supports. Balik lagi, to enhance rather than replace learning, ensuring kita bisa memastikan bahwa mereka memiliki keseimbangan dengan human connection, reflections, and also discussions. And then the last one, workshop insights, small innovations, meaningful impact. Jadi inovasi yang sangat kecil tapi berdampak sangat berarti bagi societies gitu. Small practical changes implemented consistently ya. Dengan konsisten we can note this word can create significant and meaningful improvements in student learning in school culture. So it doesn't have to be very big, doesn't have to be spectacular. Let's start small from our local wisdom as well, and then we can go to a global impact like as time goes by. And then the second one is observation through empathy.
not judgment. We as educators should observe classroom situation. Kita perlu melihat berdasarkan fakta dan bukti rather than asumsi kita sendiri. Ya, dengan berempati kita membantu pendidik dan juga guru untuk understanding learners experience ya, untuk mempelajari pengalaman dari learners kita dan juga konteks lebih secara lebih objektif gitu. So when we dig in inside, then we will know how to do or what to give to them or as our learners. And then the last one is pedagogical empathy. Pedagogical empathy for a sorry for a pedagogical empathy for better teaching decisions. Pedagogical empathy involves using emotional and observational data to make informed instructional decision and adapt teaching to students' needs. Balik lagi, harus berdasarkan fakta dan juga sesuatu yang bisa diamati untuk bisa memberikan pemberitahuan tentang keputusan-keputusan instruksional di dalam kelas dan juga ruang belajar. That's all for panel 4. I think I give back to Kak Shalka for the closing statement. Okay, thank you, Kosa, and thank you, Sadina, so much for the recap of each of the session. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagai penutup dari sesi refleksi kita hari ini, kami ingin mengingat suatu pesan yang sangat penting gitu ya, bahwa perubahan yang bermakna selalu membutuhkan suatu kolaborasi yang sangat nyata. And in these 2 days, we know that we have to really reimagine our future with our children in the center of it. Baik itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sustainability, atau merancang kota, bahkan menciptakan ruang kelas yang inovatif dan inklusif. Anak-anak itu ataupun anak muda harus selalu berada di pusat pengambilan keputusannya juga, dan membuat lingkungan yang bisa membangun anak-anak kita agar bisa membuat perubahan nantinya. So we know that anak-anak kita adalah agen perubahan hari ini. Kita semua adalah agen perubahan hari ini. Jadi tugas kita juga sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, maupun membuat kebijakan gitu ya, untuk merangkul anak-anak kita menjadi mitra bagi kita, menjadi partner dan collaborator, untuk co-create the future that is best for them and for us as well. Jadi mungkin dari kami terima kasih untuk komitmennya selama 2 hari ini, baik itu kolaborasi di workshop, di panel. Kami dari IAR harapannya wawasan-wawasan dari berbagai sesi ini bisa dibawa kembali ke komunitas, ke sekolah, maupun ke institusi masing-masing, dan bisa mengubah niat baik gitu ya menjadi tindakan nyata yang bisa diwujudkan atas dasar partisipasi yang aktif dan yang bermakna dari anak-anak kita dan dari kita sebagai orang dewasa. Dari IAR juga, kami sangat terbuka Bapak Ibu dan teman-teman semua jika ingin mengadakan kegiatan follow up gitu ya dari hasil diskusi 2 hari ini. Misalnya ingin berkolaborasi lagi dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk acara, maupun output penelitian atau hal-hal yang bersifat substantif. Kami sangat terbuka, khususnya dari tim research juga sangat terbuka, jadi silakan jika ingin di follow up dan lain sebagainya, ataupun curiosity yang ingin dikembangkan lebih lanjut, pastinya akan kami terima dengan sangat baik. Jadi terima kasih atas komitmennya, dan mungkin dari research team sekian gitu ya, nanti akan ada review yang rekap yang lebih mendalam juga, tapi secara verbal berikut yang kami sampaikan. Mungkin kembali ke Arfa untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you for the research team. What a wonderful reflection. Kita jadi makin tahu dan makin paham lagi tentang apa yang udah dilakukan selama 2 hari ini, which is very precious. Thank you. And please a round of applause. Give your those emojis. Okay. Next, it is an honor to invite the Executive Director of Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan and advisor of the Indonesian Institute for Education Reform, Ms. Nisa Felicia, to deliver her closing remarks. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bu Nisa. Sure. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Yang pertama saya tentu mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang masih terus bertahan di ujung 2 hari kegiatan ini. Dan tentunya congratulations untuk penyelenggara Indonesia Community Education Festival. Luar biasa sekali. Saya tadi sempat mengintip beberapa sesi
Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa ikut berpartisipasi juga karena baru saja kembali dari perjalanan keluar kota. Tetapi mungkin kalau refleksi tadi sudah disampaikan secara komprehensif, mungkin kalau dari saya yang sehari-hari bekerja di area kebijakan pendidikan, menurut saya next step yang paling penting untuk kita pikirkan gitu ya, saya nggak perlu simpulin lagi gitu kan, tadi sudah banyak sekali, dan saya mencatat beberapa kata kunci yang menariknya kok banyak C-nya gitu ya. Oh, by the way, I'm sorry, I'm using Bahasa Indonesia. Is that okay? Or should I use English? I assume that I can use either English or Bahasa Indonesia. And I would like to prefer to use Bahasa Indonesia because I think my Indonesian language is so much better than English. Is it okay if I use Bahasa Indonesia completely? Yes. Or should I once in a while translate into English? I'm so Uh, sorry, I'm not. either way is fine, Manisa, but your English is Okay. perfectly fine. Oke, ya karena waktunya pendek, saya rasa bisa lebih cepat menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah yang pertama gitu ya, C yang pertama adalah common goal. Saya di sini melihat bagaimana kita berusaha dalam 2 hari ini membangun the common goals. Tadi saya juga membaca beberapa komentar gitu. Our common goals is our students actually, right? Anak-anak Indonesia, murid-murid di sekolah, anak-anak di rumah mungkin ya yang sudah berkeluarga. That's our common goal. Our purpose of this discussion is always about them. Dan yang kedua adalah semuanya bicara kolaborasi. Kayak tadi juga direfleksi dari setiap panel discussion, dalam setiap workshop presentation yang sempat saya lihat. Itu juga bicaranya pasti ada kolaborasinya. So that's the second C. Menariknya adalah kita seringkali berasumsi bahwa collaboration is something that already in our DNA. Mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman semua, tapi saya ingat di zaman saya sekolah, gotong royong itu seolah-olah udah menjadi ciri khas bangsa Indonesia katanya. Dan seringkali we take that for granted, assuming that because it's already in our DNA, so we don't have to do anything about collaboration. We don't need any intervention because Indonesians are naturally collaborative people. Padahal pengalaman saya mengatakan tidak demikian gitu. Jadi strategi untuk membangun kolaborasi itu perlu dibicarakan dan perlu dipikirkan strateginya gitu ya. Jadi jangan berasumsi manusia itu secara natural akan mampu berkolaborasi. Tetapi harus ada strateginya juga dibangun dan ini mungkin salah satu yang perlu dipikirin teman-teman ketika nanti melakukan tindak lanjut di tempat masing-masing. Bagaimana memastikan bahwa setiap orang punya komitmen misi yang berikutnya. Komitmen yang sama untuk berkolaborasi, common goals tadi yang membuat kita juga berkolaborasi. Tapi selain itu juga pasti perlu konsisten. Problem kita terjadi berulang-ulang gitu ya. Tadi saya mendengar pembicaraan misalnya tentang bagaimana pembelajaran itu harusnya sparking joy gitu ya. Tadi saat di Lego sessions juga terakhir tadi bicara soal curiosity. Tetapi itu tidak bisa hanya sekali-sekali dibangun gitu. Jadi nggak bisa cuma sekali dipantik, tetapi harus ada konsistensi terus-menerus, konsisten di semua pelajaran kalau di sekolah, di semua konteks hidup anak harus didorong seperti itu gitu dan pastinya itu nggak gampang, tapi itu selama dijalankan dan tadi juga teman-teman bilang mulai dari yang kecil-kecil, sebenarnya jangan pernah meremehkan upaya yang dianggap kecil tadi, selama dilakukan secara konsisten, itu hasilnya akan terlihat dampak nyatanya. Dan saya baru pulang mengambil data di beberapa sekolah di NTT, itu juga terlihat bagaimana efforts yang kesannya atau intervensi yang kesannya kecil-kecil, tetapi karena dilakukan konsisten terus-menerus, itu bisa memberikan dampak nyata. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tentu kontekstual, si yang terakhir gitu ya. Semua problem itu tadi juga saya setuju banget dan senang banget dengernya ketika problem itu tidak diselesaikan dengan teknologi gitu, tetapi dengan kolaborasi, dengan berkomunikasi gitu ya, bersama orang-orang yang betul-betul ada di konteks masalah tersebut. Nah, ini adalah yang penting gitu. Sehingga kalau kita bicara menyelesaikan masalah pendidikan, pasti teman-teman 2 hari ini juga bicara betapa complicated-nya masalah gitu ya. Yang paling penting yang pertama tuh adalah tadi agency,
Agency itu menjadi dasar kita mampu berkolaborasi, kita confident bisa berkontribusi, kita merasa mampu untuk mencapai tujuan gitu ya. Itu perlu sense of agency. Dan ini yang menjadi sangat penting gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini juga dipikirkan bagaimana agency itu ditumbuhkan sejak usia dini, dan saya yakin dalam 2 hari conference ini teman-teman juga belajar seperti itu. Hal yang juga penting untuk dibangun oleh para pendidik di ruangan ini adalah ketika bicara melibatkan remaja ya, melibatkan anak dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses belajar, menempatkan anak atau remaja itu sebagai pusat dari perubahan, itu selalu kita perlu lebih kritis lagi. Anak seperti apa yang bisa dilibatkan? Anak seperti apa yang bisa berpartisipasi? Saya nggak bilang bahwa nggak semua anak bisa, tetapi tentu yang kita perlukan adalah tentu individu-individu yang mampu memberikan feedback, yang mampu menyuarakan kelompoknya gitu ya, yang mampu berpikir kritis tentang problem yang mereka alami, mampu mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Nah, anak-anak seperti inilah kalau kita mundur satu langkah sebelum kita bicara melibatkan mereka, membuat mereka menjadi partisipasi aktif yang bukan tokenism, maka sejauh apa kita sebagai pendidik sudah menyiapkan mereka untuk siap berpartisipasi secara aktif itu. Dan persiapan ini tidak dimulai pada saat mereka remaja, tapi dimulai sejak mereka masih usia dini bahkan gitu. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan 2 hari ini bukan hanya bagaimana melibatkan mereka, tetapi juga menyiapkan mereka untuk bisa menjadi partisipan yang bermakna, sehingga proses ini juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena kalau kita mau anak-anak dilibatkan tetapi mereka tidak disiapkan untuk terlibat, itu juga yang membuat kenapa terjadi partisipasi yang hanya tokenism, yang hanya basa-basi gitu ya. Nah, sehingga berpikir mundur lagi, setiap kita yang ada di sini tentu berperan sekali untuk menjadikan proses participatory, proses pembuatan kebijakan yang demokratis, proses pembelajaran yang aktif itu juga menjadi betul-betul efektif dan bermakna dan bermanfaat untuk anak-anak dan masa depan mereka. Mungkin itu saja yang mau saya tambahkan dari perjalanan pembelajaran yang sudah panjang ini. Semoga sedikit memberikan bumbu di atas begitu banyak dishes ya, makanan sebagai ilmu yang sudah didapat. Mungkin saya sekadar memberikan beberapa percikan bawang gorengnya untuk masakan teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Rafsi dan juga teman-teman gitu ya, Bapak Ibu semua, teman-teman partisipan, semoga dimudahkan segala efforts-nya, dilancarkan, semangat terus. Akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Nisa. Thank you for being our cherry on top and the bawang goreng because it completes all of the dishes. And once again, have a round of applause untuk Bu Nisa. And finally, to officially close the Indonesia Community Education Festival 2026, which is very sad because after Rafsi gave his speech, now we're gonna part ways. But anyway, please welcome the Executive Director of the Indonesia Institute for Education Reform, Mr. Rafsi Azam. Hibatullah Albar, kami persilahkan. Alright, thank you Arfa dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Akhirnya kita datang berarti ini memang speech yang hampir harusnya terakhir, karena saya tidak mau mengatakan terakhir karena habis ini saya juga mau mengundang salah satu orang yang di antara banyak teman-teman yang juga mengadakan ICF 2026 ini juga berdampak sangat besar khususnya. Tapi ada satu orang yang memang selama proses persiapan ICF ini, di mana kita akhirnya bertemu, berdiskusi dengan banyak pemangku kepentingan. Nanti kita akan lihat di tayangan di layar bagaimana saja kiprah ICF 2026 ini dan siapa saja yang terlibat. Saya ingin mengundang salah satu rekan dan juga teman dekat saya, Adan, yang juga kalau misalkan dari kemarin Bapak Ibu juga sadari banyak sedikit muncul di sini-situ, tapi memang tidak banyak kesempatan untuk bisa dikatakan memberikan pidato yang banyak gitu ya. Tapi Adan ini sangat berperan besar, dan untuk closing ceremony ini, di final remarks ini,
saya ingin berikan kesempatan kepada Adan untuk menyampaikan beberapa hal. Kalau tadi kita sudah mungkin ke refleksi, mungkin ini sedikit penyemangat kembali apa yang bisa kita lakukan berikutnya berdasarkan apa yang sudah kita lihat kemarin, bagaimana semangat ini bisa terus kita rawat dan bagaimana nantinya kita bisa berdampak secara lebih besar. Adan, silakan. Alright, siap. Thank you, Rafsi. Yes, teman-teman semua, selamat sore, selamat malam. Saya tidak akan lama-lama, di sini sudah 18.20, mungkin ada yang sudah maghrib. Coba kita akan coba sama-sama melihat kira-kira event report dari ICF ini sekilas seperti apa begitu ya. Coba silahkan Rafael bisa next slide. Yes. Iya, ini angkanya bikin merinding. Karena sebetulnya kami berangkat dari apa ya, ide-ide kecil yang tadi sebetulnya disampaikan gitu ya. Kita mencoba bagaimana bisa mengumpulkan suara-suara ini menjadi suara kolektif gitu. Harapannya tadi bisa mengimplementasikan kolaborasi-kolaborasi dan kita sudah mendapatkan sekitar total ya 1.800 total registrants. Pendaftarannya tersebar dari 73 kota. Terus afiliasi, university atau title-nya dari 126 yang berbeda-beda. Dan tim community kami juga setelah meng-outreach lebih dari 100, bahkan lebih dari 120 bahkan. Namun yang bergabung bersama kami sebagai partners ada 34. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan satisfaction rating yang cukup baik, 92%. Public participants 60%, community representatives 40%, dan juga 96% dari participants ICF ini berkenan untuk bisa kita lanjutkan sama-sama inisiatif-inisiatif baik ini di program-program mendatang. Dengan 16 total panelis, 4 workshop co-conveners, 24 workshop facilitators, dan 10 total sesi. Selama 2 hari ini luar biasa sekali energinya. Terima kasih yang kami haturkan kepada reformer semua. Bahkan saya tadi melihat di kolom chat kayaknya, kok 2 harinya udah selesai aja Kak gitu. Terus saya balesin, oh iya Bu, kira-kira mau berapa hari gitu kan? A whole week. Waduh, kita jadi Indonesian Community and Education Week ya, jadinya Raf ya kalau gitu. Oke, doakan aja semoga kita bisa sama-sama terus menyelenggarakan acara-acara baik ini secara berkelanjutan. Siapa tahu nanti bisa pada saatnya bisa mencapai mungkin kita bisa mengamplifikasi suara lebih lanjut lagi. Next, Rafael. Itu tadi adalah data kuantitatif yang kita sama-sama dapatkan, keberagaman dari asal kota, keberagaman dari background, ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang pengajar di universitas, ada yang practitioners, ada yang pengusaha di wira swasta, dan lain-lain. Tentunya datang dengan suara yang sama, suara tentang kepedulian tentang pendidikan itu sendiri. Dan di sini kami juga sangat terharu, dan saya bisa bilang kami cukup bangga dan bersyukur juga bisa mendapatkan impresi dan merasa senang karena akhirnya di sini kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Dan apa namanya, feedback form ini sangat berarti untuk kedepannya. Tentunya kami dari panitia juga masih banyak kekurangan dan kami juga masih sangat haus untuk bisa meningkatkan kualitas secara substansi, secara teknis, yang semoga kedepannya bisa memberikan impact-impact yang lebih baik lagi. Di sini memang seluruh sesinya diisi dengan feedback yang apa ya, sangat-sangat puas dari teman-teman reformers. Yes, thank you. Lanjut, Rafael. Yes. Ya, selanjutnya saya juga ingin sangat berterima kasih kepada workshop co-conveners kami dari The Habibie Center, Pustaka Kampung Impian, Urundaya Kota, Timur Network, dan Kriya Global. Ini seperti apa ya? Seperti mimpi juga, akhirnya selesai juga gitu. Kita kemarin Desember 2025 baru ada kolaborasi dengan Habibie Center. Di akhir sesi, saya Rafsi dan teman-teman Education Reform gitu ya, ngobrol sama Bu Julia, sama Rizky gitu, sama teman-teman THC kemarin. Ayo kita adain apa lagi yuk? Ternyata jadinya di ICEF gitu kan. Teman-teman Urundaya juga kita baru datang ke City Meetup-nya Urundaya 2 bulan lalu. Begitupun Timur Network gitu ya. Kita datang langsung, termasuk Ria juga kita datang ke acara-acaranya. Terus hanya spontan. Ayo kita bikin apa yuk bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillah bisa menjadi kenangan yang semoga tidak terlupakan dan impresi yang baik untuk semuanya. Di sini kami juga ingin mengapresiasi dan berterima kasih kepada Strategic Community Partners dari the Child and Youth Friendly Governance Projects, Plan International, dan juga Kurio Academy yang telah memberikan insight yang sangat luar biasa di keynote speech.
serta dengan speakers affiliations yang berasal ada yang dari Jepang, ada yang dari Inggris, Malaysia, Sumatera, Papua, hingga Australia, hingga Denmark juga, yang semoga bisa mewakilkan, memberikan perspektif yang beragam, sehingga kita bisa sama-sama terus melaju di suara kolektif ini. Yes. Selanjutnya. Yes, last but not least, I would like to take this moment to appreciate the committee, the team of the ICF 2026, Rafsi, Elang, Ria, Kia, Rafael, Darlin, Schalke, Dina, Klose, Yasmin, Irfan, Ziva, Indah, Anet, Aniza, Marisa, Diva, Arifin, Arfa, dan Afina. Ini adalah 21 orang-orang pemberani yang cukup nekat, yang meluangkan waktu pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sampai subuh lagi untuk bisa kita sama-sama menggodok acara ini. Dan ini fun fact juga pada para teman-teman reformer, kita menyiapkan acara ini tuh totally remote gitu ya, remote gitu. Jadi kita bahkan harapannya semoga dengan setelah acara ini kita bisa bertemu langsung gitu ya. Tapi teman-teman panitia ini sangat-sangat luar biasa, postingan di social media, iya. Teman-teman postingan di social media dari teman-teman media, teman-teman program ya, Rafael Darlin juga pasti sudah familiar. Ada Schalke Dina Klose tadi dengan comprehensive research analysis yang tadi sudah diberikan. Ada Anet di workshop yang sudah ngelihat 4 workshop ini. Ada teman-teman community, Niza, Marisa, Diva, Arifin gitu ya. Arfa dan Afina juga yang di net sponsorship and networking. Dan juga Ria, Kia, dan Elang di sekretari. Iya, ini teman-temannya Gen Z semua kah? Iya, mungkin kurang lebih Gen Z semua ya. Tapi we are open to every generation actually. So feel free to connecting with us dan ya, saya menyebutnya the people will believe and made it happen. Kenapa believe? Karena kita masih percaya gitu. Believe-nya belum selesai. And made it happen ya alhamdulillah sudah selesai acaranya tapi belum selesai inisiatif-inisiatif baiknya. Thank you teman-teman komite, luar biasa semua. Oke, next slide. It would be my last slide sih actually. Yep. Yes, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Hopefully, we are all a leader ya. Semoga kita semua bisa menjadi sebuah leader di lingkup keluarga, komunitas, sekolah, ruang kerja gitu ya, sampai ke ranah nasional, internasional. Terima kasih di 2 hari ini atas energi yang sangat luar biasa. Suara-suara yang disuarakan menjadi sangat berarti untuk kita semuanya, meski di era sekarang dolar hampir 18.000, tantangan ekonomi sosial juga yang kian menguat. Semoga suara dan langkah kolektif ini bisa terus kita jaga. Dan saya sangat senang dan bersyukur bisa terlibat dalam proyek ini bersama dengan teman-teman semua. Akhir kata kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya kami akan berusaha untuk perbaiki ke depannya. Terima kasih semuanya. Ya, dolar boleh melemah tapi kita jangan. Setuju. Oke, I think that's all for me. Terima kasih telah hadir sekali lagi. Mari berjumpa di kesempatan baik selanjutnya. Terus semangat dan semangat besok Senin. Oke, next lagi Rafael. Di sini kita ada sedikit, ya. Iya, di sini kita bisa stay in touch untuk teman-teman semua yang hendak berkenan untuk Senin besok masih libur ya. Alright, ya bisa stay in touch semua di Instagram kita, bisa feel free to tag us in Instagram, di LinkedIn kita, dan juga see you very soon, and ya, Rafsi, back to you. Thank you, thank you. Oke. Thank you teman-teman dan Aden khususnya sudah memberikan recap untuk bagaimana acara ini berjalan. Tapi tentunya lebih dari angka itu semua, harapannya ICF ini menjadi titik berangkat untuk berbagai hal baik seperti yang tadi dikatakan mungkin oleh closing remarks yang kita lihat juga dari atau dengar dari Mbak Nisa. Penting untuk kita memikirkan bagaimana cara kita bisa menyiapkan generasi berikutnya, ataupun mungkin anak-anak kita melalui ruang kelas ataupun ruang kelas yang kita bisa katakan sebagai kehidupan itu sesungguhnya nantinya bisa menjadi orang-orang yang secara positif bisa berdampak. Sekian semua hal-hal yang baik semoga bisa terus berkembang dan saya berikan kesempatan ini kembali ke Arfa untuk kita tutup bersama acara kali ini. Oke, ini di next kali lagi boleh ya? Nanti biar feedback komen bisa mulai diisi. Yep. Okay, and before I official close the event, we can take a picture together first ya. Tadi ada requestnya juga untuk foto bareng. Boleh juga nih di screenshot dulu untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, para partisipan untuk this last slide
yang mana itu kita sangat perlukan karena feedback dari closing ceremony ini. Kita boleh buka kameranya dan kita foto bersama dulu. Dari tim panitia udah siap untuk capture for the committee. Oke, sebentar. Okay. We're gonna take a picture and please prepare your best pose. In 3, 2, 1. Wait, ini layarnya nggak mau diturunin dulu? Oh, you can. Okay. Bapak. Oke, sebentar ya. Oke, 3, 2, Wait. 1. Oh, oke. Oke, di sini ada 3 slide, tapi mungkin akan aku tag 2 aja ya. Boleh untuk dihitung, Arfa? Wait. Oh, bisa dari kamu? Oke, boleh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. And with that, the Indonesia Community Education Festival 2026 is now officially closed. Well, I'm sad and relieved at the same time. To every speaker, moderator, facilitator, partner, and participant who has been part of this journey, thank you from the bottom of our hearts. Once again, thank you very much. And before you go, one last reminder, please please fill out the feedback. Jangan lupa tadi untuk link yang terakhirnya, kalau misalnya belum ada juga boleh ditanyakan lagi di chat ataupun ke komitenya. This is not the end of the conversation. Take what you have learned, take the connections you have made. Tadi juga udah ya untuk ICEF 2026, untuk ICEF alumni. Nanti boleh ya join di WhatsApp group itu. And yes, from the entire ICEF 2026 team, until next time, reformists, take care and let's keep making meaningful change together. Thank you everyone. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Keren luar Kak. biasa. Makasih Keren luar semuanya. biasa. Thank you Terima kasih everyone. banyak teman-teman semua. Sampai jumpa Terima lagi. kasih you, banyak. Luar everyone. biasa, luar biasa. Makasih ya Serius ini luar kakak-kakak, biasa. kakak-kakak hebat semuanya, Bapak Ibu. Salam kenal, sampai Terima jumpa. Sampai kasih jumpa. semuanya. Mau simpan jemuran dulu ya. Bye-bye. Yap. Ya, bye.